Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita mungkin akan membahas keadaan market kripto ya. Mungkin akan ada sedikit koreksi. Kenapa? Karena memang kita lagi mengalami koreksi ini khususnya di Bitcoin juga. Nanti kita akan bahas kenapa sih koreksi ini bisa terjadi. Tapi kita update juga keadaan market kripto nih. Kira-kira berita terbaru tuh bagaimana? Apakah kita masih cukup bullish ataukah kita bearish dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kalian suka video ini, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara apa? Dengan cara like videonya, subscribe juga, and join the channel gitu ya. Welcome. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Coba kita update dulu ya. Kita lihat dari top gainers hari ini bagaimana. Kayaknya altcoin masih ada. Nah, kita lihat nih ada Arweave. Siapa coba yang holder Arweave ini sudah sempat kita bahas juga sebenarnya Arweave di beberapa video yang lalu ya. Kita lihat di sini mana ya? Di video tentang Solana. Nah ini apakah telah membeli Sol, kita sempat membahas tentang Arweave. Lalu di sini kita juga membahas ada satu video khusus untuk Arweave sendiri. Nah di sini ya, ini adalah salah satu kripto bagus sih, fundamentalnya kuat dan memang nggak ada terlalu tenar trending kira-kira kayak gitu ya. Jadi ya cukup menarik untuk Arweave sendiri. Apakah masih boleh beli Arweave sekarang? Sepertinya agak resiko ya karena sudah $84. Tapi kalau misalnya ada koreksi masih boleh karena menurut saya ini fundamental kuat ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalian harus do your own research juga ya, atau Dior. Kita lihat ada beberapa juga seperti Sandbox, Solana juga lagi naik. Ini lagi memang ada Solana kan mau ada event gitu ya. Arweave juga di dalam ekosistemnya Solana. Kita coba lihat dari ini. Yang koreksi juga masih ada beberapa koreksi. Koreksinya cukup lumayan sekitar 9-10% gitu ya. Coba kita masuk Crypto Fear Ringgit Index di sekitar level 76. Jadi ya lebih tinggi dari kemarin ya. Kemarin kita di greedy, sekarang kita sudah masuk extreme greed gitu. Nah, kita akan bahas satu khusus berita-berita tentang satu kripto atau altcoin yaitu crypto.com ya. Crypto.com sebenarnya bukan hanya altcoin atau CRO ya, CRO, tapi dia juga adalah exchange. Kita bisa di sini crypto.com is the number one app in the Google Play Store in the US atau di Amerika. Jadi dia ranking nomor 1. Nah, kalau misalnya seperti ini artinya apa? Kalau seperti ini artinya memang sekarang orang-orang tuh sudah lebih terbuka lagi terhadap kripto, lebih banyak yang mau membeli kripto lah istilahnya gitu, banyak yang download kan. Nah kita lihat ini dia pernah mencapai third most download di US Apple App Store gitu ya. Kalau di Apple App Store-nya nomor 3, tapi sudah turun lagi ke sekitar 20-an, 20th. Lalu kita lihat di sini kenapa bisa naik, bahkan melebihi TikTok loh, melebihi sosial media TikTok, karena mungkin ya ini yang sempat kita bahas di video yang sebelum-sebelumnya juga tentang ada iklan tentang si Matt Damon ini ya, salah satu artis Hollywood terkenal juga yang memang dia promosiin crypto.com juga. Nah, kalau misalnya kalian juga mau download crypto.com sebenarnya bisa, nanti tinggal ada di kolom deskripsi ya, karena dia juga adalah salah satu sponsor di channel ini. Nah, kita masuk sekarang crypto.com lagi beberapa video berita terbaru. Dia baru aja partnership lagi dengan Twitch Rivals ini buat e-sport gitu. Jadi memang dia lagi gencar-gencarnya sih untuk marketing, untuk nanti kita lihat ada project-projectnya juga gitu ya. Ini baru benar-benar baru juga dirilis. Kita bisa lihat lagi di sini. Dia baru rilis lagi nih. Dia sempat menjadi sponsor UFC. Sekarang dia membuat NFT-nya UFC gitu ya. Ini baru akan rilis di mana will be available on Thursday. Berarti Kamis minggu ini gitu ya. Ini adalah NFT-nya kita bisa dari sini ada kayak pertandingannya gitu. Lalu ada kuantitinya juga. Jadi NFT-nya ini benar-benar ada limitnya, bukan ada maksimumnya lah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi menarik sekali kalau misalnya untuk prospek crypto.com untuk di bulan November. Makanya saya masukkan juga ke dalam rekomendasi lah untuk crypto.com sendiri ya. Mana ya? Coba kita di sini. Nah, ada CRO atau CRO. Lalu kita lihat dari sini beberapa perkembangannya lagi. Dia ada Kronos update yang sempat kita bahas juga. Ada buat DeFi, buat NFT, bahkan buat Metaverse juga. Nanti kita bahas sedikit tentang Metaverse nih. Bagaimana nih ke depannya gitu ya. Ini ada dia partnership lagi dengan Philadelphia 76ers ini yang buat NBA, klub NBA. Jadi benar-benar dia lagi gencar-gencarnya ya. Nah, kita masuk sekarang tadi tentang Metaverse. Nah, untuk Metaverse di sini nih. Di minggu kemarin kita ada news tentang berita tentang Facebook mengganti nama lebih fokus ke dalam Metaverse. Mengganti nama jadi Meta gitu ya. Nah, sekarang baru-baru ini Microsoft muscles into the Metaverse with Teams updates and Xbox upgrades. Jadi istilahnya apa? Jadi sekarang perusahaan-perusahaan teknologi sudah berpindah juga. Ini dari CEO-nya Microsoft juga si Satya Nadella. Dia di sini bilang juga tentang Metaverse. Dia kasih lihat bahwa Microsoft itu dengan platform Teams-nya dia ya, Microsoft Teams sekarang sudah mau masuk ke dalam Metaverse di mana orang bisa meet pakai virtual reality ke virtual world dan lain-lain gitu. Jadi kalian bisa cek aja langsung videonya di sini.
Jadi di sini memang dia sudah bilang juga bahwa ini adalah menjadi masa depan, ini menjadi sektor yang baru lah istilahnya ya. Jadi menarik sekali untuk kedepannya juga, apalagi kalau kalian yang invest di koin-koin metaverse seperti gaming, seperti sandbox, seperti Decentraland Mana dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas nih kenapa market crypto sedikit koreksi. Kita bisa perhatikan di sini Bitcoin dalam beberapa jam yang ini lagi menurun ya. Kalau menurut saya mungkin ada hubungannya dengan the Federal FOMC meeting ya. FOMC meeting ini kita tahu FOMC meeting ini akan announce apakah atau kapan terjadinya tapering gitu ya. Di tanggal berapa? Di tanggal 2 sampai 3 November. Jadi harusnya hari ini akan ada pengumumannya juga. Kita lihat kalau lebih detailnya lagi sebenarnya di sini ya. Federal Reserve expected to announce plan to taper asset purchases. Jadi ini hanya ekspektasi. Ini menurut ekonomis ya, pengamat ekonomi. Kita bisa perhatikan di sini akan dirilis di tanggal berapa nih? Wednesday at 2 PM Eastern Time, itu kalau tidak salah di waktu Indonesia Barat itu sekitar jam 1 pagi. Kira-kira jam segitu ya. Ini akan ada press conference dengan si Jerome Powell. Dia juga adalah salah satu, dia ininya ya, head dari the Federal ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah economists expect that US Central Bank to declare it has achieved substantial further progress. Jadi ada progressnya. Jadi dia sudah mencapai goalnya mereka lah. Istilahnya goalnya apa? Goalnya adalah inflation yang di sekitar 2%. Jadi nggak terlalu tinggi tapi masih normal gitu ya. Yang kedua adalah maximum employment, di mana orang-orang sudah kembali bekerja lagi ya. Tidak ada terdampak dengan pandemik. Kalau misalnya ini sudah bisa terjadi, sudah bisa ke-achieve gitu ya, atau bisa terjadi, ya artinya mungkin tapering akan bisa terjadi juga. Nah, kalau kita lihat tanggal berapa, mereka juga bilang nih, ini kembali lagi, ini bukan official statement ya. Kita kalau mau menunggu official statementnya itu tadi di sini, di sekitar jam 1 pagi ya. Mungkin kalau kalian nonton video ini mungkin sudah ada official statementnya, bisa kalian cek aja di internet. Nah, ini ada yang bilang bahwa kalau misalnya ini mungkin prosesnya bisa start on November 15 atau pertengahan November gitu ya. Dan stimulus programnya ini akan sampai di Juni 2022. Jadi sebenarnya tapering ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi langsung ini ya. Jadi dia bertahap gitu ya. Jadi ya menurut saya sih harusnya lebih, mungkin akan ada terjadi sedikit koreksi kalau misalnya ini bisa terjadi ya. Tapi ya nggak akan membuat suatu market crash. Tapi kembali lagi ya, ini harus bukan kayak kepastian gitu ya. Kita harus lihat juga dampaknya terhadap market itu bagaimana. Karena ini makroekonomik, bukan hanya buat cryptocurrency market tapi buat semua financial market gitu ya. Nah, kita sekarang langsung masuk aja ke dalam teknikalnya kali ya. Bagaimana nih dengan Bitcoin sekarang seperti ini? Kalau misalnya Bitcoin sebelumnya kita sempat bahas, dia sudah breakout ya, breakout dari inverse head and shoulder ini. Memang kalau misalnya dia sudah breakout dari inverse head and shoulder ini, artinya apa? Target kita itu sekitar 67.000 di garis warna hijau ini. Ini persis sebenarnya di sekitar all time high dia sebelumnya. Nah, tapi yang kita lihat sekarang adalah dia breakout, tapi dia sudah lagi turun lagi nih, lagi ada penurunan ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah support yang warna kuning ya, yang menjadi neckline dari inverse head and shoulder ini bisa menjadi support yang cukup kuat untuk menahan Bitcoin. Ini kita lihat ini sempat dia turun ke bawah, tapi ini agak sedikit tertahan, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah ini masih bisa menahan? Kalau masih bisa menahan, sebenarnya masih cukup bagus untuk Bitcoin melanjutkan kenaikannya lagi. Oke, jadi kalau misalnya masih bisa menahan, berarti ya masih cukup bullish lah ya. Nah, kalau misalnya nggak menahan, bagaimana nih? Beberapa hal yang harus kita keep in mind atau kita harus perhatikan, yaitu pertama di sini, di sekitar level 59.000. Nah, $59.000 ini akan menjadi level support berikutnya. Kenapa? Karena ini menjadi low-nya dia nih. Low untuk left shoulder-nya, kita bisa perhatikan di sini left shoulder-nya. Lalu di right shoulder-nya dia juga kena di sekitar 59.500. Kalau misalnya Bitcoin turun ke bawah, berarti istilahnya neckline ini yang garis warna kuning ini nggak kuat gitu ya. Dia turun ke bawah, turun lagi ke bawah sini, ya mungkin ini pattern inverse head and shoulder-nya ini ya, yang cukup bullish, ini invalidate. Artinya apa? Ya udah nggak bisa terjadi lagi gitu. Kita harus mencari pattern baru. Kalau misalnya memang ini dia sudah turun ke bawah lagi dari tadi 59.500 gitu ya. Apakah masih bisa? Sebenarnya masih bisa potensinya. Nanti saya coba jelaskan nih. Nah, kalau misalnya dia turun, kalau saya lihat ya, target price-nya itu berapa kalau misalnya dia turun ya, kembali ke sini. Kemarin kita sempat beberapa video lalu kita bilang nih, di sini ada level yang cukup kuat nih, ada resistennya, ada support juga di sini. Ini di sekitar level berapa? Ini di sekitar level 54 ribuan, 54 sampai 56 ribu. Pokoknya di level ini, mungkin lebih tepatnya di sekitar ini ya.
di sekitar 54 sampai 55 ribu lah. Nah, ini adalah level support berikutnya nih. Kenapa masih bisa seperti ini? Nanti kita lihat nih ya. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak kuat, mungkin Bitcoin masih bisa potensi koreksi ke sini. Nah, kalau kita bisa perhatikan, sebenarnya kan koreksi itu biasanya ada yang namanya pattern ABC correction, gitu ya, ABC correction. Sebelumnya kita bisa bilang nih, bahwa mungkin ini adalah ABC correction untuk Bitcoin, seperti ini. Kita sudah ada koreksi A, wave B, wave C, gitu ya. Jadi sekarang kita mau naik lagi. Nah, sebenarnya ini masih bisa, untuk sekarang ini masih valid ya patternnya ya, seperti ini ya, ABC correctionnya. Tapi kita lihat nih, apakah dari price action sekarang ini masih bisa bertahan di atas C-nya sendiri. Kalau misalnya ternyata lebih bawah lagi, berarti ini bukan C-nya gitu. Berarti correctionnya ini masih berlanjut lagi. Bahkan mungkin masih bisa kita gambarkan seperti ini. Satu skenario lagi ya, ini A-nya, B-nya di sini ya, C-nya tuh di sini. Gitu. Jadi masih make sense juga kan kalau misalnya seperti ini koreksinya. Ini saya coba delete. A, B, C. Nah, tapi kembali lagi, ini tadi kita bilang harus ada pertama lihat dari sini dulu. Apakah dia bisa break ke 59.500? Kalau ternyata turun, ya mungkin potensi ini masih bisa lebih besar, potensi kemungkinan besar yang koreksi ke sekitar 54.000 lagi. Kalau memang Bitcoin-nya nggak berhasil kuat, menahan lah. Dan sebenarnya walaupun dia koreksi ke sini, ini masih menjadi salah satu kesempatan sih kalau menurut saya untuk menambah beberapa kripto juga, altcoin. Kalau tanya beli apa, beli yang ini sih, beberapa yang sudah direkomendasikan juga nih. Ini ada 2 video yang cukup, menurut saya cukup bagus juga lah untuk kalian cari referensi yang baru lah. Gitu ya. Jadi ini bisa menjadi kesempatan terakhir untuk kalian mendapatkan beberapa altcoin dengan harga yang cukup murah lah. Kalau misalnya memang ini koreksi yang terjadi, ABC correction yang besar. Ini sempat terjadi juga sebenarnya kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, kita lihat di sini ABC correction yang sebelumnya ya. Ini kan sebenarnya kita dulu juga bisa bilang nih, ini adalah A, B, C, kayak gini ya. Ini yang kecilnya. Kayak gini, kita bisa bilang kayak gini, tapi kan hasil yang terjadi ini kan memang yang terjadi itu yang lebih besar, A, B, C, gitu. Jadi kita masih harus menunggu sih kalau menurut saya. Ini tergantung dari pengumuman tapering juga nih. Kira-kira apa yang akan terjadi, apakah bakal taperingnya, kapan gitu ya istilahnya ya. Jadi untuk ini, keep in mind, kadang-kadang tuh kita lebih baik menunggu dulu nih. Kira-kira market atau tentang tapering ini menunggu dulu. Kalau misalnya sudah ada berita yang pasti, mungkin baru kita baru entry lagi, itu juga bisa. Lebih baik main aman, certain, ada kepastian lah. Nah, kita masuk sekarang ke dalam Bitcoin dominance mungkin ya. Kalau secara Bitcoin dominance, ini lagi masih turun lagi, jadi masih ini. Saya masih lihat mungkin ya Bitcoin dominance masih bisa naik lagi. Kalau misalnya Bitcoinnya turun, mungkin altcoin akan sedikit terdampak. Tapi nggak apa-apa, masih cukup sehat juga. Mungkin Bitcoin dominance ini masih bisa sedikit naik. Kenapa? Ini membentur di sekitar trendline sebelumnya, gitu ya. Kita bisa perhatikan di sini di trendline sebelumnya di warna kuning ini. Kalau misalnya dia naik, dia bentur ke sini terus dia turun lagi. Nah, ini biasanya ada artinya nih. Artinya apa kalau misalnya kita seperti ini mungkin tanda-tanda buat menjadi alt season. Gitu ya. Kalau untuk Ethereum USDT bagaimana? Untuk Ethereum dia sudah breakout, kita lihat 4.500. Tapi ini lagi mau retest, mungkin masih bisa sampai ke sekitar 4.420 yang sempat kita bilang di video sebelumnya sih untuk Ethereum sendiri ya. Jadi masih oke lah. Nah, kalau kita perhatikan dalam cycle ini, fase ini, kita ada fase 1 Bitcoin, fase 2 Ethereum, fase 3 large cap, dan fase 4 all season. Di mana fase kita sekarang? Mungkin mau masuk dari fase 1 ke fase 2 sih kalau menurut saya. Karena memang Ethereum ini belum bergerak ya. Ethereum ini belum bergerak. Memang dia sudah break all time high, tapi dia belum memimpin market lah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini harus keep in mind, kalau Ethereum sudah bergerak, sudah bisa leading the market, nah mungkin udah masuk dalam fase 2 mau ke fase 3. Kira-kira gitu aja sih untuk video kali ini. Jadi kalian tahu kira-kira kalau misalnya lagi koreksi itu bagaimana. Dan ya, mungkin beberapa altcoin rekomendasi juga ya bisa kalian cek di sini. Nah, itu saja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.